Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya ingin menjabarkan materi makalah saya yang berjudul penggunaan konseling dan berbagai isu terkait. Seperti yang kita ketahui, konseling merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan seorang konselor kepada konseling untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Nah, agar si konseling tersebut dapat menyesuaikan secara lebih efektif, menyesuaikan dirinya secara lebih efektif. Kemudian, konseling merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan teknologi informasi. Nah, khususnya di bidang internet. Dengan adanya konseling, proses pelayanan bimbingan konseling dapat dilakukan tanpa bertemu langsung. Nah, salah satu upaya untuk membantu berbagai informasi dan menjawab permasalahan dengan menggunakan media internet menurut Gibson 2008, istilah konseling berasal dari bahasa Inggris, yaitu e-counseling atau electronic counseling, yang secara singkat diartikan yaitu proses penyelenggaraan konseling secara elektronik. Nah, cikal bakal berdirinya istilah konseling berasal dari penyelenggara konseling online pada tahun 1960 sampai 1970, sebagaimana Kopsonika 2009 menyebutkan bahwa konseling online pertama kali muncul pada tahun 1960 dan 1970 dengan perangkat lunak program Elza dan Pari. Nah, lanjut. Yang pertama yaitu pengertian elektronik konseling itu sendiri. Pelaksanaan konseling berdiri sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang memunculkan berbagai isu terkait implementasi kode etik dalam pelaksanaan konseling online. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam isu-isu etis dalam konseling online serta rekomendasi sebagai alternatif solusi bagi perbaikan praktik di masa depan. Nah, hasil analisis terhadap isu-isu etis dalam konseling online menunjukkan isu kerahasiaan komunikasi nonverbal, pengakhiran konseling online yang prematur, kompetensi lintas budaya, dan jaringan internet menjadi isu-isu etis yang paling problematis menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan konseling online. Rekomendasi untuk perbaikan praktek konseling online masa depan adalah konselor diharapkan mampu mengidentifikasikan jenis konseling online yang paling sesuai dengan kenyamanan dan masalah konseling, dan juga mampu mengidentifikasikan kemungkinan kesalahpahaman, memelihara basis profesional, menjaga kerahasiaan alat elektronik, serta antisipasi timer delay. Juga kemampuan membentuk hubungan secara online dan mengikuti pelatihan tersupervisi praktek konseling online. Asosiasi profesi juga dapat mendukung keberhasilan konseling dengan menyusun dan menetapkan kode etik konseling online. Dan juga seorang konseling harus bisa menjamin kerahasiaan data dari Nah, di sini ada B, fungsi dari penggunaan e-counseling itu sendiri. E-counseling atau konseling daring itu telah menjadi alternatif yang penting dalam menyediakan layanan kesehatan mental yang efektif di era digital ini ya teman-teman. Nah, salah satu manfaat utamanya itu apa sih gitu? Manfaat utamanya itu adalah meningkatkan aksesibilitas terutama bagi individu yang tinggal di daerah terpencil
atau memiliki keterbatasan mobilitas. Jadi kayak buat orang-orang yang ada di desa yang nggak memungkinkan untuk misalkan ke kota dulu mencari kendaraan kayak gitu. Sekarang gampang, jadi buat mengakses ini tuh kalian cuma tinggal butuh kuota aja lewat HP dan itu udah terjamin keamanannya juga gitu kan, fungsinya gitu. Selain itu juga keterjangkauan relatif dari layanan e-counseling itu memungkinkan orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan bantuan kesehatan mental tanpa harus menghadapi beban finansial yang berlebihan. Jadi adanya e-counseling ini memudahkan kayak dari keuangan, kayak dari misalkan gak ada kendaraan. Kalau dari keuangan kan itu kayak kalian itu nggak perlu ngeluarin uang banyak untuk kayak buat konsul-konsul gitu kan, udah mah kayak kendaraan juga, jadi cuman memodalkan HP dan kuota aja gitu. Terus juga ada beberapa keterbatasan juga dari e-counseling ini yang harus diperhatikan gitu ya teman-teman. Komunikasi nonverbal yang terbatas dapat menghambat kemampuan konselor untuk sepenuhnya memahami kondisi klien. Jadi mungkin emang bertahap dulu, nggak harus kayak langsung ketika face to face ketemu gitu kan. Jadi kita tuh kayak udah tahu nih gitu, udah kelihatan gitu. Nah jadi kalau pakai e-counseling ini, kalau konseling daring tuh jadi kayak kita tuh harus pelan-pelan dulu biar tahu ini tuh gimana, ini tuh kayak gimana gitu ya teman-teman. Terus di sini ada C, tujuan dari penggunaan e-counseling itu sendiri gitu ya. Tujuan pertama itu penggunaan e-counseling adalah meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental dengan memanfaatkan platform digital. E-counseling dapat menjangkau individu dari berbagai lokasi geografis termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan tradisional yang kayak tadi saya bilang gitu kan. Gampang karena kayak bisa lewat HP aja yang bermodalkan kayak kuota sama HP gitu. Jadi kalian gak usah susah-susah buat nyari-nyari kendaraan jauh-jauh kayak gitu kan. Yang kedua, e-counseling ini bertujuan untuk memberikan pilihan alternatif bagi individu yang mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses layanan konseling konvensional dengan menyediakan opsi untuk berinteraksi melalui platform digital gitu kan. Terus juga ada, selain itu e-counseling juga bertujuan untuk meningkatkan privasi dan anonimitas bagi individu yang mencari bantuan kesehatan mental. Jadi klien tuh nggak usah takut ini tuh akan bocor gitu kemana-mana, karena sebelum diadakannya e-counseling ini biasanya seorang konselor itu punya perjanjian sendiri kan, jadi kayak buat menjaga rahasia dari klien itu sendiri gitu. Terus yang terakhir tuh, akhir tujuan utama dari e-counseling adalah meningkatkan kualitas hidup klien dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan psikologis dan emosional yang mereka hadapi. Jadi tujuan akhir utama dari konseling itu meningkatkan kualitas hidup bagi klien itu sendiri, biar kayak hidupnya tuh lebih mudah aja. Kayak klien itu memberikan dukungan, bimbingan yang diperlukan mengatasi kayak tantangan emosional dia yang akan mereka hadapi gitu kan. Terus ada kesimpulannya dari yang saya sudah jelaskan semua ini gitu. Kesimpulannya bahwa penggunaan e-counseling membawa sebuah manfaat yang signifikan dalam menyediakan layanan kesehatan mental yang lebih inklusif, mudah diakses, dan privasi terjamin gitu kan. Tujuan utama dari e-counseling adalah untuk meningkatkan aksesibilitas individu yang sulit mengakses layanan kesehatan mental konvensional, serta untuk menyediakan alternatif bagi mereka yang menghadapi hambatan sosial atau geografis kayak gitu. Nah, saran dari saya sendiri, penggunaan e-counseling telah terbukti memberikan manfaat nyata dalam layanan kesehatan mental. Contohnya kayak kasus nyata dalam mengilustrasikan dampak positifnya gitu kan. Sementara penekanan pada keamanan dari privasi platform membantu memastikan rasa aman bagi pengguna gitu. Jadi kalian gak usah takut untuk berkonseling online ya teman-teman. Sekian dari kelompok